Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro dipikir kartu reading lagi. Hari ini judulnya adalah yes or no question lagi, karena kalian banyak banget yang minta judul ini segala macam, dan aku nggak mungkin satu persatu ya, susah banget, dan nggak mungkin bisa cepat. Jadi solusinya adalah aku akan bikin video lagi yes or no, karena itu juga banyak banget yang nonton. Berarti kalian memang seneng banget nonton itu dan berguna banget buat kalian. Yes, aku bikin lagi. Dan sekarang aku akan bikinnya 4. Dan walaupun yes or no question ini cuma oke, lo kayaknya berhasil, oke, lo nggak terlalu berhasil gitu ya, tapi aku akan kasih alasannya juga 4 alasan yang berbeda. Jadi cara mainnya kalian harus dengerin dulu sebelum nanti kalian nonton, oke? Oke, dengerin. Jadi kalian bisa memilih 4 jenis file yang berbeda dengan 4 jenis pertanyaan yang berbeda. Atau satu pertanyaan, misalkan apakah dia suka sama aku, tapi mungkin ketiga orang yang berbeda. Pokoknya adalah 4 objek atau 4 suku pertanyaan yang berbeda ya. Nah, alasannya juga nanti kalian akan tahu, mau yes lu berhasil karena, yes lu kurang berhasil karena, yes ini 50-50 masih bisa berhasil, masih bisa enggak karena. Nah, alasannya itu juga ada 4 alasan yang berbeda gitu ya cara mainnya. Jadi misalkan contohnya, apakah aku akan berhasil naik jabatan di tahun depan? Kalian bisa ngambilnya itu yang nanti di file nomor 1, tapi alasannya kalian ngambil yang di file nomor 3. Itu boleh banget. Jadi nggak perlu pertanyaan nomor 1 nanti jawabannya juga di alasan nomor 1, nggak perlu. Jadi itu terserah kamu gimana pun, sesuai dengan insting kalian. Tapi tetap yang aku bilang tadi, kalaupun kalian tidak merasakan ada insting, kalian cuma ketarik energi pilihan-pilihan kristal yang nanti ada di sini, atau ada kayak sesuatu yang kayak aku pengen nomor 3 nih, 3 tuh kayaknya gimana banget buat aku, it's okay, itu ikutin aja, karena itu biasanya juga ajakan dari kata hati kamu. Makanya aku selalu bilang fokus tapi relax, jangan terlalu deg-degan, jangan terlalu juga baper gimana banget, jangan terlalu takut, aduh nanti nih resonate atau enggak, nih jawabannya gimana. Tenangin diri kalian teman-teman, karena saat kalian juga tidak tenang, malah nanti energinya nggak stabil aku ambil, yang ujung-ujungnya malah nggak terlalu resonate ya. Aku selalu bilang yang pertama doa, yang kedua nafasnya dibenerin dulu, pola nafasnya, naik turunnya, exhale and inhale and exhale-nya. And then kalau bisa juga pakai headset supaya energi kalian yang bener-bener aku ambil. Dan yang keempat yang paling penting, let it flow. Ya, karena aku yakin banget nggak ada yang kebetulan. Ketika memang kalian udah nonton ini, aku yakin memang ada pesan-pesan semesta, pesan dari Tuhan semesta alam yang memang harus kalian dengerin ya. Jadi let it flow aja, ditulis-tulis hal-hal yang penting, diaminkan hal-hal yang baik, dan diikutin saran-sarannya supaya memang keadaan kamu bakalan jauh lebih baik nanti ke depannya. Oke, sekian intro dari Roro teman-teman. Sekarang kita mulai untuk ngambil file nomor 1, 2, and 3, and 4. Oke. Oke, file number 1 aku akan mengambil ini. Ini adalah lihat deh, ada ininya ya. Ini adalah mini tower dengan jenis kristal white moonstone ya, dengan flashy warna biru tuh kalau kelihatan ya. Ini aku sekarang ngambilnya yang versi mini semua. Nomor 1. Number 2 ini adalah double, aku bilangnya DT, double tower gitu ya, karena dua-duanya poin. Ini adalah dream amethyst, mini dream amethyst. Dream amethyst adalah jenis dari amethyst tapi khusus untuk ke bad dreams dan juga astral projection. Tapi tetap untuk membuka cakra ketujuh, tentang keimanan, tentang insomnia, bisa bikin kamu juga lebih rileks ketika tidur. Dan ini dua ini adalah paketan bad dreams and insomnia, harganya 200.000 kalau kalian mau beli di Instagram aku. Plus kalau lagi promo kalian bisa dapetin satu tumble, banyak tumblenya. Tumble itu kristal kecil-kecil gini nih, kayak gini ya. Oke, selanjutnya aku akan ngambil ini, file number 3. Ini adalah si pink tourmaline. Lucu ya, tourmaline tapi warnanya pink. Ini untuk yang sering ke-trigger trauma, punya beberapa masalah di masa lalu yang parah banget, traumatik, mental illness, bisa pakai ini. Terus ini ada si tourmaline quartz, jadi black tourmaline tapi di di sela-selanya, selama prosesnya dia dimasukin oleh clear quartz. Lucu ya.
Oke, dan ini adalah paket turmalin, pembersihan energi dari trauma masa lalu dan black magic. Nih, ini nih 200.000 juga. Ini 200.000. Oke, pokoknya yang mau tahu tentang kristal silahkan lihat di Instagram aku di Sperororo, itu ada penjelasannya. Kalau di sini aku paling ngejelasinnya dikit-dikit doang karena fokus di sini adalah reading, oke? Nah, kalian bisa pause video ini kalau memang kalian butuh waktu lebih. Jangan lupa berdoa dan stay cool atau calm down baby, nggak usah ribet, nggak usah takut ini resonate apa enggak. Just let it flow and enjoy the show, oke? Sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si White Moonstone with flashy warna biru ini. Tuh, lihat, kelihatan kan? Oke. Namanya juga Moonstone, berarti dia ngeprotek kita dengan energi bulan. Jadi yang biasanya suka galau atau malam harinya tuh suka nggak bener tidurnya, cara berpikirnya kan banyak tuh yang kalau udah malam tuh lebih sering galau gitu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan ini. Ini ada paketannya dengan si Dream Amethyst. Oke, teman-teman, aku selalu bilang ya, jangan di skip. Dan satu lagi, ini nanti ada alasannya. Jadi setelah kamu nonton ini, kalian skip nanti ke bagian nanti pemilihan kartu lagi untuk pemilihan alasannya kenapa kamu sukses atau tidak sukses gitu ya. Nanti ada juga di description box atau di komen yang aku pin itu apa ya namanya tuh ya, selectionnya. Oke, nanti dilihat aja ya. Oke, kita mulai ya. Ini akan aku taruh di sini. Oke. Pile number 1, apakah kalian akan berhasil dapetin apa yang kalian mau? Oke. Udah banyak yang mau keluar nih. Seperti biasa aku akan ngambil random dari di tengah-tengah kartunya ada apa. Oke, persiapan diri kalian, jangan terlalu banyak di skip karena ini permulaan energinya banget nih. Oke, aku akan ngambil dari tengah-tengah. Pile number 1, apakah kalian akan berhasil dapetin apa yang kalian mau? Ada 5 of Wands dan 7 of Wands. Oke, permulaannya jujur kurang oke, but it's okay, jangan takut. Aku ngelihatnya kalian banyak miskom sama orang, banyak konflik sama orang, energi kalian jelek. Dan aku ngelihatnya 7 of Wands, kalian bahkan tidak mau kalah. Aku nggak tahu tidak mau kalahnya karena memang kalian bener, atau ya maaf kalian nyari pembenaran, alias kalian bebal, kalian nggak mau dengerin orang. Yang ini bikin kalian yang pertama energinya toksik, jadinya susah untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Yang kedua, bisa jadi ini yang bikin kalian gak sukses karena kalian gak pernah mau dengerin saran orang. Jadinya kayak anak kecil tapi udah sok ngerti semuanya gitu loh. Jadi kayak udah paling ngerasa bener gitu loh. Kalau kita lihat anak kecil, aduh kamu masih pihik banget, tapi waktu kita kecil kita ngerasa enggak kok, gue udah paling bener. Nah, ini kamu nih, kamu gak mau didengerin orang ya, dan ini bisa bikin energi kamu tidak bagus, dan apapun yang kamu lakukan mental, bahkan doa kamu pun sorry to say mental. Jadi please diperbaikin baik-baik ya. Selanjutnya ada Three of Pentacles dan King of Wands. Oke, kita ngomongin King of Wands dulu. Dari tadi Wands dapat mulu ya. Aku ngeliatnya gini sih, kamu tuh orang yang sangat-sangat kreatif sebenarnya, cuma masih tidak teratur. Aku ngeliatnya King of Wands ini ngomongin tentang orang yang punya bukan jabatan ya, mungkin ya ada beberapa yang mungkin jabatannya oke. Mungkin kalian juga udah businessman, kalian kalau di sekolah juga mungkin kamu mungkin kelihatan oleh warga sekolah kalian. Kalau kamu di tempat kantor juga kelihatan. Cuma orang tuh kadang-kadang suka tidak mengerti kamu, isi jalan pikiran kamu. Karena King of Wands itu sebenarnya kalau tidak terbalik, ini adalah orang yang disegani dan orang yang thinking out of the box, sangat kreatif. Tapi ketika ini terbalik, aku ngeliatnya kalian mungkin kreatif di mata kalian sendiri, cuma di mata orang tuh nggak ngerti kamu tuh mau ngomong apa atau mau bertindak apa, strateginya kamu, cara kamu ngomong merepresentasikan apa yang kamu mau pikir, apa yang di pikiran kamu, apa yang mau kamu jalani di masa depan. Orang tuh nggak ngerti. Orang ngerasain nih orang kenapa sih gitu loh. Dan aku ngeliatnya di sini ada Three of Pentacles. Duh, kenapa sih begini banget ininya? Three of Pentacles ini menandakan sebenarnya kamu tuh super duper kreatif dan orang sebenarnya mau banget deket sama kamu.
ya. Jadi ini jawabannya sebenarnya masih 50-50. Orang masih mau banget sama kamu. Yang artinya mungkin apapun yang kamu pertanyakan sekarang bisa jadi berhasil. Mau deket sama orang, mau dapet pekerjaan, mau dapet duit yang banyak, disukain sama si dia, itu sebenarnya jawabannya hampir semuanya bisa jadi yes, berhasil. Cuma masih 50-50. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang di awalan ada 5 of Wands dan ada 7 of Wands. Kamu itu dengan aku tipe belagu dan arogan. Orang-orang tuh ngeliatnya kayak gitu. Kamu belum tahu arahnya kamu juga masih belepotan di masalah strategi. Cuma kayaknya tuh udah on fire dan greget banget gitu loh. Padahal orang pengennya tenang dulu, santai gitu loh. Santuy say, slow down, pelan-pelan. Jadi gue juga gak usah takut. Dan gue juga kayak nggak ngerasa ini jadi hubungan yang prematur, misalkan kayak gitu. Mau hubungan apapun ya, hubungan di kantor, kamu sama klien kamu mungkin ngegas banget, atau kalau kamu mau ngasih tauin tentang sesuatu sama orang, ini orang kok ngegas banget gitu. Yang ini bikin kadang-kadang kamu udah mau berhasil tapi jadi nggak berhasil. Kenapa? Karena orang malas sama orang yang terlalu kayak, ayo, iya gue bisa, oh iya gue bener, oh segala macam. Takut. Dan akhirnya bikin beberapa hal atau beberapa project dalam hidup kamu tidak berhasil. Karena collaboration dengan orang itu tidak bagus. Collaborationnya kamu ya, kamu nggak bisa mingle sama orang dengan baik dan dengan proper. Kamu nggak bisa tenang, on fire banget gitu menurut aku. Coba kita lihat ya, 3 dari sini ya. See, the lovers tapi terbalik. Ada 4 of cups tapi terbalik juga. Dan di sini ada the death dan terbalik juga. Orang yang bebal banget. Aku nggak ngambil secara sangat kebalik tuh enggak. Nanti aku akan puter. Aku cuma pengen ngasih lihat ke kamu. Yang pertama ini memang kebalik semua ya, yang bikin menurut aku pertanda gitu ya, kamu belum ngerti ini strategi perangnya kamu, apapun pertanyaan kamu ya. Dan ini yang bikin susah untuk dapetin itu, susah untuk berhasil. Dan 7 of Pentacles lagi dan lagi, cuma ini doang yang tidak kebalik. 7 of Pentacles itu artinya kamu too much in your mind. Jadi gue bilang strateginya terlalu banyak sih. Ternyata bener, banyak banget yang kamu pikirin, bahkan kamu keblinger sama diri kamu sendiri. Makanya kalau ngomong itu belibet, dan apapun yang kamu eksekusi di dalam di dalam kerjaan kamu itu jadi nggak fokus karena terlalu banyak yang kamu pikirin, terlalu banyak yang kamu kejar. Bisa jadi kalau memang ngejar cinta, kamu mungkin banyak pilihannya, gebetannya banyak. Atau sesimpel kamu mengejar cinta tapi karirnya juga lagi diokein, kamu juga lagi isi formulir untuk S2 tapi kamu juga lagi buka usaha. Wow, kapan tidurnya, kapan santainya, kapan ketemu keluarganya, kapan chattingan sama si doi, kapan kamu mikirin diri sendiri, gimana? Gak bisa kan? Nah ini bisa jadi seperti itu, too much to do tapi waktunya gak cukup say ya. Dan ini aku telaah satu persatu. Kalau aku ngeliat di masalah ini, kemungkinan besar tidak berhasil apapun yang kamu mau. Sorry to say, tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Aku selalu bilang tarot dan oracle itu adalah satu peringatan semesta buat kalian supaya kalian bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak berjalan lurus teman-teman. Jadi kalian juga bisa mengubah itu sedikit demi sedikit, dan doakan itu kalau memang kalian masih pengen itu. Ya, jadi ini adalah peringatan semesta. Ayo ubah. Karena aku ngeliatnya kamu berkali-kali dikasih kesempatan semesta tapi kamu nggak ngerti kalau kalian harus transformation. The Death kebalik artinya kamu tidak mau rebirth, kamu menolak untuk berubah, kamu menolak untuk bertransformasi, mengubah cara hidup kamu, mengubah cara pandang kamu, bahkan mengubah apa yang sebenarnya semesta bilang jangan. Bisa jadi sebenarnya semesta itu bilang masih ada loh orang yang lebih baik, masih ada loh mungkin kantor yang lebih baik, universitas yang lebih baik, kerjaan yang lebih baik, cewek atau cowok yang lebih baik, tapi kamu pengen tetap di sini. Kalau kamu lihat di sini 4 of Cups itu kebalik, padahal di sini ada keinginan semesta yang ngasih lebih baik, tapi kamu fokus di tempat yang lain. Kamu tidak melihat semesta itu ngasih ke kamu sesuatu yang better than these cups. Dan ini yang ada di sini. 4 of Cups tidak kebalik aja artinya jelek. Kalau dia kebalik artinya kamu bahkan tidak tahu, tidak sadar kalau ini jelek. Gila nggak? Nah ini apalagi the Death kebalik, yang artinya memang kamu menolak untuk berubah. Ini yang bikin kamu agak susah. The Lovers sama kayak 7 of Cups, artinya banyak pilihan. Aku ngeliatnya kamu bahkan nggak tahu mana yang benar-benar mencintai kamu dan mana yang benar-benar kamu cintai. Ini bisa orang, bisa hal. Saat itu aku pengen banget nggak
kuliah gitu ya, karena aku pengennya kerja apa segala macam gitu kan. Tapi orang tua aku bilang harus kuliah. Bertahun-tahun aku selalu bilang, sampai berapa tahun yang lalu pun aku selalu ngerasa kuliah aku nggak nyambung gitu loh, dan gak berguna, karena aku juga kerjanya bukan di di bidang sesuai dengan kampus aku dulu. Tapi ternyata aku baru sadar 3 atau 4 tahun ini ternyata itu make sense banget. Ketika kita kuliah, ketika kita itu melakukan semuanya dengan teratur, pola hidup kita teratur, cara pandang kita, linknya kita, wah segala macam juga lumayan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah ini mungkin contoh dari hidup aku yang tentang kuliah itu bisa kalian terapkan di sini. Sometimes kita dikasih pilihan sama semesta, tapi kita nggak bisa melihat itu karena kita terus-menerus ngelihat yang terbaik itu ya yang kita mau. Kita menolak untuk berubah, kita menolak untuk mematikan keinginan atau harapan kita itu, kita menolak untuk dengerin orang-orang, kita menolak bahkan untuk ngambil atau melihat orang lain tuh ngasih apa, Tuhan tuh ngasih apa, kita nolak gitu loh. Ini yang bikin kita ya nggak dapet apa yang kita mau. Dan yes, coba aku ngeliatnya nanti kita lihat alasannya ya, karena alasannya nanti ada lagi di tempat lain, kalian bisa milih, ada 4 alasan lagi, 4 pilihan lagi, silahkan lihat di bawah nanti ada. Tapi selihat aku ini alasannya karena memang itu bukan yang terbaik. Dan kalian juga pilihan gini, intinya kayaknya pilihannya kurang baik, tapi juga karena memang pola yang kalian pikirkan selama ini kurang baik juga. Ini ada pilihan yang lebih baik, Tuhan nanti mau ngasih kalian yang lebih baik nih. Jadi di satu sisi juga bagusnya adalah kalaupun kalian gak dapetin ini, ya memang ini bukan yang terbaik, bukan kalian gagal. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Oke, kita lihat lagi apakah kalian dapetin apa yang kalian mau. Apakah berhasil ini? Ya, kita lihat ya. Jangan baper ya teman-teman, jangan sedih juga karena jawaban awalnya begini. Karena aku ngeliatnya memang ini kalian juga bakalan dapetin apa yang kalian mau, yang jauh lebih baik. Kita lihat ya. No, look at this. Kalian nggak akan dapetin apa yang kalian mau. Ini jumping card, jadi more powerful than I take this one. Nggak ada yang aku manipulasi, ini melorot sendiri. Dan yes, look at this. No. Ya. Oke, kita melanjut lagi teman-teman. Bentar, ini aku akan udah better ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Duh, maaf ya kalau banyak yang batuk-batuk, aku nggak bisa edit semua nanti nih yang batuk-batuk. Aku lagi radang tenggorok nih kayaknya nih. Oke, file number 1 kita lihat. Apakah kamu berhasil dapetin apa yang kamu mau? Oke. Believe in the impossible. Dan bottom of decknya ada expect powerful change. Oke. Wow. Dan setelah itu lucunya adalah langsung win-win outcome is forecast. Artinya nyambung banget ya tadi yang aku omongin. Sebenarnya kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Sebenarnya bisa. Cuma semesta bilang kalau mau sih nggak usah. No. Aku selalu bilang, dari tadi aku juga bilang ya, kalau kamu denger dari tadi, takdir ini tidak berjalan lurus teman-teman. Kalau kamu maksa untuk dapetin ini, kamu bener-bener berusaha banget, mungkin kamu dapetin. Cuma semesta udah kayak ngobrol sama kamu pelan-pelan. Kalau kamu mau, kamu bisa dapetin yang lain yang lebih baik. Gak usah dapetin ini gitu loh. Tapi ya there is no impossible in your life. Kalau memang kamu mau ya kamu masih bisa dapetin. Tapi kalau kamu mau ngejar yang lebih baik, kamu juga lebih gampang dapetinnya, mungkin yang lain lebih bahagia nantinya, lebih simple hidupnya, mungkin ada yang lain yang lebih baik. And then aku ngeliatnya di sini karena bottom of decknya bagus banget, expect powerful change. Aku ngeliatnya memang semesta dari tadi bilang sama kamu, yuk berubah, yuk bertransformasi, yuk lihat yang lain yang lebih baik, yuk kita ngobrolin dari sudut pandang yang lain, yuk kamu tuh lebih lebih dewasa dalam menanggapi ini. Semesta pengennya kayak gitu sih, bukan bukan memaksa kamu, oh ini nggak boleh, nggak. Di sini semesta malah kayak Tuhan tuh bener-bener baik banget, kayak ngajak kamu untuk melihat gitu, untuk yuk gitu. Wow, ini nggak dipukul gitu, nggak dipukul semesta banget menurut aku. Kita lihat ya di sini ya, ada number 46, the rare root
The railroad forecast a long journey. Oke, yes. Aku ngeliatnya gini sih, ini salah satu journey-nya kamu. Tapi kalau kamu pun mau dapetin, ini adalah sesuatu yang serius dan ini susah banget untuk didapetin. Dan aku ngelihatnya, wait, ini enggak kan? Oke, enggak. Oke, enggak, dua-duanya enggak. Oh, if near, ini aku nggak bohong ya. Ini aku nggak bohong, ini bottom of deck-nya. If near 29 robbery 20. Look at this. Ini nggak aku bohongin. Ya, kalau kamu bisa bahasa Inggris, intinya adalah kalau misalkan deket 44 ini adalah serious accident, if near 29 ini robbery atau pencopetan. Aku ngeliatnya gini, ini bisa kamu dapetin karena ini journey-nya kamu. Kalau kamu mau, ini adalah long journey-nya kamu. Kamu bisa cross the path sama apa yang kamu mau ini. Tapi semesta dari tadi bilang sampai detik ini pun di sini bilangnya kalau kamu mau pun, tapi banyak banget accident atau banyak banget kerikil. Ada dalam tanda kutip pencopetan. Aku nggak bilang pencopetan secara harafiah ya, but I mean like di sini banyak kesialan atau banyak kerikil tajam. Sorry kalau kata-katanya kerikil, nggak juga kerikil sih, tapi aku ngerasa banyak banget hal negatif yang harus kamu lewatin, ujian, something like that ya, adversity, problem gitu-gitu. Kerikilnya banyak ya, entah memang banyak yang culas di sana kalau kamu emang ngomongin tentang mau pindah ke tempat yang lain, atau kalau kamu mau deket sama orang, mungkin ini adalah orang yang morotin kamu karena di sini ada perampokan. Atau sesimpel kalau memang kamu memang benar-benar pengen pergi ke suatu tempat, ini banyak accident di sana, banyak hal-hal kayak ya nggak enak. Accident tuh kadang-kadang bukan hanya kayak kecelakaan kereta gitu-gitu, enggak sih ya, amit-amit. Cuma at least mungkin kamu di sana kayak pesawatnya delay kah, accidentnya mungkin kamu jadinya ada aja yang kamu lakuin, kamu pergi kemana terus habis itu bannya bocor kayak gitu loh, travelnya kamu gitu-gitu. Ini kelihatan di vision aku, karena aku ngeliatnya di sini bukan berarti kamu bakalan dalam tanda kutip ya mati, karena di sini dapat mati juga, the death, enggak gitu. Aku ngeliatnya di sini banyak banget hal-hal yang bikin kamu kayak ngerasa oh my god, aduh kenapa sih gue lakuin ini gitu ya. Alasannya apa aku belum lihat, cuma jawabannya ini. Jadi simpelnya adalah Tuhan berkali-kali bilang di sini sebenarnya bisa aja, tapi kalau lo mau better place dengan more simple mendingan cari yang lain gitu ya. Menurut aku cukup pile number 1. Tadinya aku udah ngeluarin banyak kartu, tapi menurut aku cukup banget. Nanti dilihat lagi alasannya kalau memang kalian pengen lihat lebih detail. Di bawah ada 4 pilihan lagi. Setelah pile number 1, 2, and 3, and 4, setelah 4 nanti ada pilihan 1, 2, 3, 4 lagi untuk pilihan alasan. Oke? Semoga kalian ngerti ya maksud aku ya, nanti dilihat aja. Oke, segitu aja pile number 1 dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si Dream Amethyst double point. Oke. Teman-teman kalau pengen lihat koleksi kristal yang aku jual, manfaatnya apa dan kenapa bagus, kristal itu bagus kenapa segala macam, lihat di Instagram aku udah bikin konten-konten yang menarik. Dan mulai akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022 aku akan banyak konten. Di situ juga ada giveaway kecil-kecilan 2 minggu sekali, kecil-kecilan sih, jadi jangan dipikirin giveaway-nya ya. Tapi aku akan mulai banyak hal di Instagram aku, so silahkan di follow kalau kalian ngerasa butuh motivasi dengan cara yang lain selain dengan readingan seperti ini ya. Aku udah punya tim, wow. Heboh banget deh, tapi mudah-mudahan Yes bisa bisa membantu teman-teman. Balik lagi bukan masalah uang dan popularitas e-commerce sebagai konten kreator doang, no, tapi aku pengen banget bisa apapun yang aku lakukan itu bermanfaat gitu buat healing proses kalian, teman-teman online-nya aku ya. Oke. Alright. Pile number 2. Yuk, sekarang kita mulai enakin badan kita. Doa singkat juga boleh. Aku akan ngambil energi kalian. Nanti ada lagi sesi untuk alasan ya teman-teman. Jadi jangan skip. Nanti ada lagi kok sesinya. Pile number 2. Here we go.
Apakah kalian akan berhasil dapetin apa yang kalian mau ini? Apapun itu ya. Pertama-tama kita akan ngambil random dari tengah-tengah. Oke, Queen of Rods atau Queen of Wands dengan The Hangman. The Hangman-nya udah The Hangman kebalik lagi. Oke, aku ngeliatnya sih sebenarnya sih masih bisa ada kemungkinan berhasil. Queen of Wands sebenarnya cuma kehilangan arah sedikit. The Hangman kebalik lagi. Aku ngeliatnya kayak kamu pesimis aja sih. Pesimis, aduh bener gak sih? Kayak gue udah yakin belum sih ini, kayak kamu masih sedikit-sedikit bergantung dan kreativitas kamu agak kehambat ya, daya pikir kamu kehambat. Kalau kamu bertanya tentang lulus atau enggak, atau tentang hal-hal kepintaran, itu kayaknya sih agak sulit kalau kamu terus-terusan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kamu mulai bangkit lagi, back on your track again, aku ngerasa sih kamu berhasil ya. Cuma ini aku ngeliatnya kehilangan arah dikit aja karena nggak pede. Queen of Wands itu tipe orang yang pede banget, yang tahu porsinya dia di mana, harus ngapain dan segala macam. Nah ini kebalik, artinya kayak kamu tuh nggak tahu northnya kamu mana gitu ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Ada Ace of Cups dan ada The Justice sih. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh sebenarnya nantinya bakalan back on your track lagi. Kamu bakalan bisa menimbang apa yang baik, apa yang enggak. Cuma for now di sini Ace of Cups kamu membludak sendiri sih. Kamu belum ngerti. Kamu tuh masih luber dengan hal-hal kebaperannya kamu. And then juga mungkin kamu juga masih bingung, cuma kebanyakan pikiran tapi masih omong doang. Artinya kamu belum bisa eksekusi apa yang kamu rencanakan. Gitu loh. Dan feelingnya aku ngeliatnya kayak kamu belum stabil. Itu yang kadang-kadang bikin kamu nggak berhasil. Nanti lihat lagi tentang alasannya lebih detailnya di bawah, tapi aku ngeliatnya sih secara garis besar seperti itu. Oke, yes, oke, kita akan lihat kalian akan berhasil apa enggak. Di sini ada Justice again, ada Seven of Swords, ada Seven of Wands, dan ada The Fool. Oke, kalian adalah orang yang terlalu serius. Tadi aku bilang kalian tuh pesimis, kalian tuh nggak bisa have fun, nggak bisa let it flow, nggak bisa let it go juga. Karena di sini aku ngeliatnya juga kamu ketarik energi past life, energi yang nggak bisa. Nih The Justice itu adalah dalam tanda kutip ya persidangan, penutupan, the judgment, something like that. Jadi harus mutusin apa yang harus terbaik buat kamu. Sedangkan kamu udah tahu yang terbaik, kadang-kadang kamu masih ya sih yang terbaik adalah ini, cuma gue pengen itu. Misalkan yang terbaik kamu tahu kamu harus tidur besok mau ujian tapi nonton begadang nonton drakor. Bisa jadi kamu tahu ini bukan yang terbaik, kamu harus putusin dia karena gak ada jalan keluar lagi di antara kalian berdua, tapi kamu masih galauin dia. Atau kamu masih sama dia tapi gak tahu ujungnya cerita cinta kamu mau kemana. Kamu tahu juga mungkin kamu ngantor di situ terus, kamu nggak ada teman yang baik, dan juga mungkin terlalu banyak effortnya dibandingin gajinya. Tapi kamu tuh tetap pertahankan dan nggak mau nyebar CV di tempat yang baru. Something like that. Ini simpelnya seperti itu contoh-contohnya. Jadi kamu tahu mana yang terbaik, you can menimbang ini dengan baik, tapi kamu nggak mau melakukannya. Nih, ini. Terus, jadi aku ngeliatnya kamu berhasil apa enggak. Aku ngeliatnya sebentar, oh my god, bottom of decknya lagi setelah The Fool juga Six of Pentacles tentang pertimbangan. Artinya kamu sebenarnya bisa banget berhasil kalau sedikit di apa ya, diubah dikit. Ini lebih banyak keberhasilannya dibandingin pile number 1. Aku ngeliatnya pile number 2 kamu berjuang banget. Seven of Wands ini berjuang gila-gilaan, dan aku ngeliatnya yes, bisa banget kok, bisa banget. Ini kemungkinannya lebih dari 50%, tapi memang tidak banyak-banyak kayak 80%, 90% lu berhasil, enggak, masih 50-60% lah kamu berhasilnya. Range persenannya segitu gitu. Kita lihat ya kalian akan berhasil apa enggak. Ada recovery nih nongol tuh, udah aku bilang ini ada kehambat masa lalu dan ada kehambat dengan masalah diri kamu sendiri. Ini recovery itu artinya disuruh sembuh, disuruh sehat dulu. Entah sehat secara batin, mungkin banyak akar pahit di masa lalu. Aku selalu bilang juga recovery juga bener-bener bisa jadi karena kamu kondisinya kurang oke, kecapean atau kurang tidur atau kurang vitamin, avitaminosis gitu-gitu.
Aku udah bikin di Instagram aku pentingnya kesehatan fisik. Kenapa kalau kita bagus di fisik, kita bisa menarik energi semesta dengan lebih baik, doa kita lebih manjur, doa kita lebih mudah dijawab sama semesta, alias mudah untuk termanifestasikan. Itu udah aku udah aku kasih tau juga di Instagram. Jadi silahkan di follow, karena yes, kayak gini yang tadi aku bilang, masalahnya di kamu nih, in the near of future. Dan di sini ada take action. So, aku ngeliatnya kayak gampangnya adalah kamu bisa dapetin ini di tahun depan. Aku nggak tahu tahun depannya itu di bulan apa, ya. Cuma belum cepet-cepet banget. Ngerti ya? Belum cepet-cepet banget karena masih disuruh take an action, tapi recovery dari segala penyakit kamu, penyakit hati kah atau apa, penyakit fisik, I don't know, itu masih prematur di aku. Cuma yes, jawabannya seperti itu. Kita lihat lagi romance. Banyak yang ngomong tentang romansa. Dan di sini ada recovery again. See? Udah dikocok berkali-kali, di shuffling, udah di shuffling kiri kanan, dimasukin ke dalam satu lagi, tetap jawabannya bottom of deck-nya recovery. So, aku ngeliatnya di sini ada beberapa tentang romantisme atau tentang hubungan. Ya, banyak yang ke-triggernya masalah itu nih di sini. Atau yang tadi aku bilang, mungkin ini nggak ngomongin tentang romansa, tapi hubungan juga. Ini yang bikin kamu sulit untuk dapetin hal-hal yang baru. Hubungan ini tuh mungkin kamu tahu udah nggak bagus, tapi kamu mau. Jadi sebenarnya masih bisa nih di recovery, masih bisa kamu berhasil dalam hal apapun yang kamu lagi omongin sekarang di sini, yang kamu lagi tanya. Cuma memang harus sembuh dulu, sembuh dari toxic relationship, apapun toxic relationshipnya. Kamu juga harus segera meninggalkan hubungan-hubungan yang nggak bagus. Simpelnya, kalau di kantor, kalau ada yang udah lemes apa segala macam, kelihatan banget nih ada masalah nih, entah di rumahnya kayak hubungan sama orang tua, hubungan sama suami atau istrinya, atau sesimpel memang dia lagi baru putus sama pasangannya. Dan biasanya kalau udah agak lama, udah seminggu lebih, dipanggil sama HRD gitu loh. Yes, sama kayak ini, semesta pun juga kayak gitu. Saat kamu memang dirasa terlalu banyak toxic relationship di dalam diri kamu, Tuhan semesta alam nggak akan ngasih kamu banyak hal yang baru. Kenapa? Karena kamu disuruh evaluasi dulu hubungan-hubungan ini, disuruh sembuhin dulu. Kalau nggak bisa sembuhin, ya kamu putusin, seperti The Justice, the cut. Dia bisa nge-cut semua yang menurut dia terbaik untuk di-cut, ya. Nah, itu yang aku ngerasa sih, kamu bakalan berhasil apapun yang kamu mau. Cuma lihat lagi deh. Lihat lagi, bener nggak bisa nyembuhin kamu. Karena kalau nggak, juga sayang sih dapat sesuatu tapi kamu tetap nggak sembuh. Kamu sakit buat apa? Kan benar kan? Lihat, you are very close to achieving your goal. Jadi sebentar lagi, tadi juga ada bacaan near future, kamu bakalan dapetinnya di masa depan atau di tahun depan, sekiranya seperti itu. Tapi ya itu dia, recovery cepet-cepet. Aku nanti soalnya kamu bekerja keras banget, jadi semesta pun mau sih kamu itu dapetin apa yang kamu mau. Semesta mau banget. Aku nanti juga di sini ada yang pola tidurnya kurang bagus, bahkan sampai keinget semua hal yang jelek itu di dalam mimpi, karena di sini dapetnya dream amethyst. Jadi aku ngeliatnya mungkin kamu banyak banget yang mimpi buruk atau susah tidur, insomnia. Ya itu juga dibenerin, karena aku selalu bilang apapun yang kita mau, kalau kita kurang tidur, kurang vitamin, kita sakit-sakitan, pola hidupnya nggak bener, itu sulit untuk memanifestasikan semua keinginan kita. Susah banget. Silakan lihat artikelnya di Google, lihat Instagram para psychic reading, itu jawabannya kayak gitu biasanya, ya. Oke, what else teman-teman? Apakah kamu akan sukses dapetin apa yang kamu mau? Kita akan ambil ini number 34. The star in insurance success in all and enterprise when near, when very distant some unlucky events. Oke. It's okay. Kita ngambil sesuatu yang memang ada kata-katanya. Tadi aku lihat ada kata-kata near, ya, di near future, ya, di sini, ya, yang ada di sini. So aku ngerasa memang kamu bisa banget dapetin ini, karena kata-kata near di sini. Dan ada sukses di masa depan untuk masalah ini. Kamu bisa dapetin ini, cuma tetap ada ini, ya,
Kalau kamu bisa menyembuhkan diri kamu, tenang segala macem, nggak bad dreams lagi, nggak ngomongin dia lagi, tenangin diri kamu, nggak apa gituin masa lalu terus menerus, karena di sini ada Seven of Wands dan Seven of Swords. Kamu bakalan dapet cinta yang baru, entah dari siapapun. Kamu bakalan dapet keberuntungan yang lebih baru. Aku lihatnya kayak gitu. And then, oke? Yes, oh ya udah. Oke, menurut aku sekian teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Lihat alasannya lagi di bawah yang lebih detail. Ada 4 alasan lagi kalau pengen lihat lagi. Dan yes, semoga ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro dipil susah ya. Pal nomor 3 dengan lambang si pink tourmaline. Ini untuk teman-teman yang punya banyak trauma. Ini untuk trauma, untuk sedikit banyaknya juga untuk kayak apa sih namanya tuh, parno gitu loh. Terus abis itu yang fobia juga bisa, cuma ini kalau pink tourmaline sih lebih kayak akar pahit di heart chakranya kamu yang menghitam gitu loh. Jadi ini ngebetulin heart chakra plus base chakranya kamu supaya putih lagi kita. Oke, kita lihat ya teman-teman. Pile number 3. Apakah kalian akan berhasil dapetin apa yang kalian mau? Oh ya, ini jangan di skip nanti. Jangan di skip, jangan lihat ini doang. Nanti lanjut lagi lihat alasannya kenapa kalian bisa berhasil, kalian nggak berhasil tuh kenapa alasannya ya, yang lebih detail. Aku akan ngambil ini secara random dari tengah-tengah dulu. Pile number 3, apakah kalian berhasil atau tidak? Di sini ada 9 of Swords dan ada 8 of Pentacles kebalik. Aku ngelihatnya kalian kurang tidur, kalian nggak bisa kerja dengan benar. Aku ngeliatnya juga pola yang kamu lakukan selama ini salah. Dan yes, 9 of Swords itu bener-bener kejebak banget sama waktu mau tidur. Ingat, kebanyakan kerja, workaholic, susah tidur, itu malah bisa bikin diri kamu kejebak untuk tidak hoki loh. Tidak hoki dalam hal apapun. Project malah jadi kagak lancar, padahal udah dikerjain setengah mati. Hubungan sama orang-orang sekitar juga gak lancar. Banyak banget loh, banyak banget. So be careful teman-teman ya. Aku ngata kayak gitu. Kita lihat lagi, di sini ada 5 of Cups dan 10 of Pentacles sih. Kalau kamu nanya, simpelnya bakal dapetin apa yang kamu mau apa enggak, kemungkinan besarnya enggak. Ya, kita lihat The Fool. Aku ngambil ini juga yang kebalik, The Fool, Queen of Cups. Oke. Mulai dari awal lagi, Queen of Cups juga ngomongin kalau bisa kamu sendirian mikirin strategi yang baru. Kita lihat ya. Sekarang aku akan ngambil yang benar-benar 3 di depan. Oke, kayaknya dia nggak mau, dia maunya seperti ini. Oke, aku akan ngambil ini, satunya lagi di sini. 5 of Swords, ini yang pertama ada Ace of Wands, ada The Sun, ada 5 of Swords. Bagus, memusingkan. Oke. Bottom of decknya ada 3 of Wands tapi terbalik. It's okay, aku akan ngambil tidak terbalik. Setelah itu ada 10 of Wands. Oke, jadi aku ngata gini, kamu itu dari awal ya kelihatan kok bukannya orang yang gak mau usaha. Apapun yang kamu lagi omongin di sini sebenarnya kamu usahain dengan baik kok. Cuma memang kamu kewalahan, kamu juga kebanyakan pemikiran dan akhirnya juga jadinya pusing sendiri sama pikiran kamu juga ada perang batin. Di sini ada 5 of Swords dan bahkan ada miscommunication juga sama orang. Kamu jadi misunderstanding sama orang. Tadi juga ada 10 of Pentacles kebalik, yang artinya kamu juga jadi amburadul di masalah duniawinya, di pertemanan, di keluarga, di pasangan. Mungkin kalau kamu pengen punya pasangan, kalau kamu udah punya pasangan. Kenapa? Karena yes, kamu mungkin terlalu banyak pikiran, terlalu banyak action, malah jadi nggak mikirin orang lain dan gak mikirin hal-hal yang lain. Kalau kamu nanya apakah kamu akan berhasil apa enggak, kemungkinan besarnya tidak. Cuma ada kemungkinannya untuk bisa, walaupun kecil. Karena di sini ada Ace of Wands dan ada The Sun. Kamu tuh bersinar sebenarnya, kamu tuh kelihatan sebenarnya.
Misalkan kamu mau deket sama orang, kamu mau disukain sama bos kamu, mau lagi deketin gebetan kamu, atau kamu pengen dapetin beasiswa, apapun yang kamu mau sebenarnya kelihatan. Lagi mau ngelamar kerja, kamu juga mungkin salah satu kandidat yang disukai sama HRD. Aku lihatnya seperti itu. Berhasil nggak? Kemungkinan kecilnya ada rasa berhasil. Cuma kamu harus membagi semua itu, membagi semua pola-pola hidup kamu yang lain, cara kamu bekerja, cara kamu ngomong. Nih, Five of Swords itu kesulitan untuk ngomong yang enak, mengeluarkan isi hati dari yang pikiran ke arah omongan. Jangan kayak muntah bla 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 semua diiniin. Aku ngeliatnya gitu karena aku ngeliatnya di sini banyak miscommunication juga. Dan pas aku tadi ngomong juga pile number 3 itu susah banget. Coba kamu ulang kalau kamu tadi nge-skip ya. Susah banget untuk ngomong pile number 3. Itu berlibet banget. Ya, jadi base cakranya kamu memang agak berantakan, dan sedikit banyaknya juga ke arah throat chakra kamu. Kenapa? Karena terlalu banyak omongan di pikiran kamu juga jadi baper sendiri di heart chakranya, dan mengubah throat chakranya kamu jadi berantakan. Dan ini yang bisa bikin kamu jadi nggak berhasil, yang tadinya mungkin kamu banyak banget keberhasilan, banyak banget potensi untuk berhasil gitu. Kita lihat lagi teman-teman dari yang lain, apakah kamu akan berhasil dapetin apa yang kamu mau. Tapi aku selalu bilang tidak ada yang nggak mungkin. Makanya tarot ini dijadiin satu sarana untuk kalian introspeksi diri ya. There is something better, oke. Dengan bottom of decknya listen to your intuition. Sih udah aku bilang ini ngomong tentang heart chakra kamu dan base chakranya kamu. Aku ngeliatnya karena dari tarot yang pertama, yang kedua pastinya dari energi kristal yang kamu ambil. Ini pasti bertautan dan saling nge-cross untuk ngomongin ke kamu. Aku ngeliatnya intuisi kamu gak jalan karena kamu terlalu banyak pemikiran di otak, sehingga apa yang kamu omongin lewat percakapan kamu itu kadang-kadang jadi negatif. Kalian tidak percaya tentang intuisi kamu, padahal kamu tahu apa yang terbaik, tapi kamu gak percaya intuisi kamu. Kamu juga jadinya baperan banget, kamu juga jadi egois, ego kamu tinggi. Dan yes, ego itu yang menjelma menjadi seakan-akan kata hati kamu, padahal itu bukan kata hati kamu. Itu cuma ego kamu yang pengen kamu yes atau enggak gitu. Dan sebenarnya mungkin apa yang bikin kamu tidak berhasil juga bisa jadi karena memang ada beberapa hal yang lebih baik yang kalau kamu dapetin itu jauh lebih menyenangkan. Makanya Tuhan tuh bikin kamu tuh kayaknya ngejelimet banget di sini gitu. Lihat deh, abis listen to your intuition, ini dapatnya adalah sukses. So ketika kamu bisa dapetin bisa menggenggam intuisi kamu lagi, heart chakranya kamu, base chakranya kamu, itu udah kamu stabilkan, udah kamu enakin. Mungkin trauma di masa lalu dan akar pahit di di hidup kamu udah kamu betulin ya. Mungkin kamu jadi jauh lebih sukses karena kamu udah lebih intuitif, kamu mengerti apa kehendak Tuhan, dan yes, sukses di depan mata kamu. Karena aku ngeliatnya di sini alur ceritanya seperti itu ya. Kita lihat lagi dari yang lain teman-teman. Tegang nih sebenarnya nih. Oke, kita lihat dari yang lain ya teman-teman. Oke, kita lihat dari ini dulu. A fairy climax approaches. Berubah, tapi juga sesuatu yang harus kamu adaptasi sih sebenarnya si perubahan ini. Kita lihat lagi di sini ada step out of your comfort zone. Sih aku udah ngeliatnya di sini memang kamu harus berubah dan kamu harus ngerti mungkin ada hal lain yang lebih baik yang mungkin kamu nggak tahu. Maka di sini dapat there is something better. Dan mungkin ada sesuatu yang menurut kamu tuh asing, tapi menurut kamu di dalam intuisi mendingan gue sesuatu yang asing gak sih ke wilayah yang lebih asing, atau enggak kamu mencari misalkan pasangan yang baru misalkan gitu, atau teman yang baru, atau lingkungan yang baru, daripada kamu sama yang itu lagi tapi kamu tahu itu toksik misalkan kayak gitu. Atau kamu lagi mau nyari, ini kan lagi zaman-zamannya mau masuk perguruan tinggi mana atau sekolah yang mana gitu ya. Mungkin kamu ngerasa, aduh gue takut nih kalau ke tempat yang jauh gitu, mendingan yang deket-deket rumah atau yang sama teman-teman lagi deh waktu itu gitu. Padahal bisa jadi yang baru lebih baik gitu. Bisa jadi kayak gitu karena aku ngeliatnya sesuatu yang asing, kamu tuh takut banget sama sesuatu yang asing.
dan takut untuk menerima kenyataan kalau kamu harus pergi, karena di sini ada Three of Wands. Oke, di sini ada a new romantic cycles begin. Yes, aku ngeliatnya di sini malah bagus nggak bagus. Artinya memang kalau kamu nanya apakah berhasil gue mendapatkan si doi atau enggak, menurut aku tidak, karena ada sesuatu yang lebih baik dan mungkin bukan dia, ada orang yang baru nanti datang, kuncup yang baru yang akan tumbuh di hidup kamu. Sorry to say, tapi aku ngeliatnya jawabannya seperti itu. Apalagi nih kalau ngomongin tentang apakah gue masih bisa bersama dia, apakah dia masih mencintai aku, apakah gue berhasil dapetin orang yang gue kejar-kejar selama ini memang jawabannya nggak enakin untuk pertama kali gitu ya. Wah, gue nggak berhasil, tapi sebenarnya ini karena menyelamatkan kamu, karena semesta bilang ini ada banyak hal yang lebih baik, dan ada hal-hal yang bikin kamu tuh nggak sedih dan nggak kepikiran macam-macam lagi. Karena mungkin orang yang baru ini atau hal-hal yang baru ini yang akan datang ke kamu nanti, ini bikin kamu lebih happy, ada more joyful di hidup kamu, kayak gitu-gitu sih. Aku lihatnya kayak gitu. The answer you need are coming. Yes, bentar lagi kamu bakalan tahu sih. Sorry, tapi jawabannya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, number 43. Lightning denotes surprise, disagreeable in accordance to distance. Aku sih ngeliatnya sih, karena ngeliatin petir ini seperti tower moment. Jadi sesuatu yang tiba-tiba yang mungkin menyebalkan menurut kamu, kayak kamu kaget setengah mati, tapi sebenarnya aku ngeliatnya ini adalah sesuatu yang baik. Karena lightning atau sesuatu yang tiba-tiba juga kayak bikin kamu surprise dan bikin kamu matanya kebuka. Oh iya ya. Jadi kayak orang dikagetin kalau lagi cekukan atau lagi apa ya, cekukan tuh ngerti kan, yang lagi gitu, terus dikagetin dari belakang, biasanya dia bakalan hilang cekukannya. Nah, aku ngata kayak kamu, sebenarnya kamu tuh kaget dengan surprise dari semesta ini, tapi mungkin itu adalah hal yang baik sih, gitu loh. Aku ngata seperti itu. Ih, sweet banget. Bottom of deck ada sword lagi, aku belum lihat, tapi lihat sword lagi. Ada 37, ada the rapiers warn us against assault which threaten and will, apa sih, aduh aku jauh banget di belakang, aku nggak kelihatan. Oke, sorry ya, aku tuh jauh banget di belakang ini sebenarnya pala aku. Oke, intinya adalah intinya adalah banyak ancaman sih di depan, banyak ini hampir sama kayak nomor 1 ya, pile number 1. Aku ngeliatnya kalaupun kamu tetap pengen ini aku ngeliatnya berhasil sih, bisa aja berhasil kalau lu tetap kekeh, cuma kayaknya banyak banget halangan dan rintangan. Jadi semesta nggak, atau gini, Tuhan tuh nggak pernah bilang enggak atau iya secara tegas gitu loh, karena beliau itu sangat baik hati ya, penuh dengan kemurah hatian juga. Tuhan semesta alam itu selalu kayak ngasih pilihan ke kita, kasih free will atau kasih kehendak bebas gitu loh, kasih hak ke kita untuk milih jalan kita. Jadi kalau tetap kamu mau ini, ya mungkin bisa berhasil apapun yang kamu mau sekarang ini. Cuma semesta juga bilang kalau bisa mah jangan gitu loh, terlalu banyak rintangannya, lo capek, pusing, nanti lo kewalahan seperti ini gitu loh. Nanti hidup lo cuma untuk miskom, bertarung sama orang gitu-gitu sih. Aku ngerti sih seperti itu ya. Jadi kemungkinan kecilnya berhasil, kemungkinan besarnya tidak berhasil, dan sebaiknya pun memang tidak berhasil. Karena aku ngeliatnya ini kurang oke sih, apa yang kamu mau sekarang. Aku nggak tahu apa yang kamu mau, kamu komen di bawah kalau memang kamu bersedia, karena aku ngeliatnya ini bukan hal yang bagus juga untuk diiyain gitu. Oke, sekian dari aku, pile number 3. Nanti ada lagi kayaknya di bawah. Niatnya aku sih bikin lagi di bawah kalau memang secara intuisi aku memang bikin nih gitu ya, aku akan bikin di bawah. Pilihannya nanti juga ada di bawah, silahkan dilihat di komen aku. Dan ya, semoga ini bermanfaat buat kamu teman-teman pile number 3. See you in next readingan. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 4 dengan lambang si turmalin quartz ini. Ini adalah black turmalin yang selama pemprosesannya ini di dalam tanah, dia dilingkupin atau kena dengan diselimuti ya gitu oleh clear quartz. Jadi bilangnya adalah black tourmaline quartz. Unik ya, jadi black tourmaline tapi ada clear quartznya juga. Oke, teman-teman yang pengen beli kristal seperti biasa bisa lihat-lihat Instagram aku ya. Ini juga aku jual, ini selenite loh. Tapi cantik banget ya, selenite. Bentuknya love.
Oke, pile number 4, kita mulai ya. Apa nih jawabannya? Kira-kira kamu berhasil dapetin apa yang kamu mau, apa enggak? Ya, dan alasannya, aku akan kasih alasannya di sini pastinya ya, karena pasti ada alasan. Cuma nanti kayaknya aku akan bikin sesi lainnya tentang alasan kenapa kamu nggak dapetin itu ya, jadi lebih detail. Oke, pile number 4, let's begin. Kita akan lihat ini dulu secara random. Queen of Wands, Ten of Wands. Oke, dua-duanya kebalik. Kalau kamu tanya, ini secara prematur aku bilang kayaknya nggak bakal berhasil. Kewalahan kamu nih. Kamu bahkan nggak tahu apa yang terbaik buat kamu. Ya, kita lihat lagi dari yang lain. Nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Oke. Ada Page of Pentacles, the Knight of Cups. Oke. Disuruh belajar lagi. Kamu masih belum terlalu banyak belajar. Mana yang benar-benar harus kamu kejar, mana yang enggak. Ya, kita lihat lagi teman-teman. Gak usah takut, jawabannya belum sebegimananya banget. King of the Knight of Cups-nya balik lagi. Tapi ada pergerakan. Dan Knight itu selalu majunya ke depan, ada mobilitas, ada progress. Jadi aku bilang tadi makanya kewalahan yes, tapi kalau dibilang kemungkinan yang gimana, yes, kemungkinan besarnya belum berhasil dalam waktu dekat. Cuma bisa berhasil karena ada mobilitas. Cuma memang harus banyak belajar sih, belajar strategi, belajar gimana kamu mengolah emosi kamu supaya stabil nanti di perjalanan kamu. Karena aku kan nggak tahu nih kamu nanya apa, tapi aku nggak tahu sih perjalanan keberhasilan dalam mendapatkan sesuatu atau seseorang kan juga harus emosinya stabil ya, kalau enggak Oke, Ten of Swords kebalik, The Lovers. Eight of Swords dengan bottom of decknya ada The Moon. Oke. Abu-abu gelap, banyak serigala juga karena The Moon juga ngomongin tentang musuh dalam selimut. Di sini aku ngeliatnya Ten of Swords kebalik, di sini ada Eight of Swords kebalik juga. Mau dia kebalik apa enggak sebenarnya juga sama-sama, maaf, jelek banget jawabannya. So aku ngeliatnya sih kayaknya sih enggak berhasil apa yang kamu mau. Terlalu banyak perjuangan, terlalu banyak tusuk menusuk, terlalu banyak gelap gulita yang kamu dapetin di sini. Cuma kamu tuh masih mau berjuang terus. Saran aku let it go. Apapun atau siapapun yang kamu kejar. Di sini ada Lovers. Ini ngomong tentang pilihan. The Lovers juga ngomongin tentang addiction juga. Kalau memang kamu ngerasa kamu addiction tentang sesuatu atau seseorang, aku nggak tahu ini hubungan yang tidak baik lagi. Kamu merhatiin dia, kamu ketarik energi dia, kamu bener-bener menutup hati kamu dan mata kamu. Padahal kamu tahu gitu loh, dia nggak bagus, tapi kamu nutup mata kamu, nggak dia oke kok gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Dan sesimpel kayak kamu dalam tanda kutip ya diguna-guna gitu loh. Kalau orang lihat nih kok kamu kok pengen banget sama dia, kayak gitu. Orang tuh ngeliat kamu tuh kayak kamu diguna-guna karena kamu sebegitunya banget mau sama dia. Entah memang benar kamu diguna-guna makanya nggak bisa dapetin apa yang kamu mau, nggak berhasil untuk ngelepasin dia, atau nggak berhasil dapetin apa yang kamu mau, apapun itu. Karena mungkin di black magic sama dia, karena di sini juga ngomongin turmalin tentang black magic. Atau sesimpel yes, black turmalin ini juga ngomongin tentang kamu juga nggak mau rebirth, karena black turmalin tentang base chakra dan tentang clearing energy juga. Jadi aku ngeliatnya mungkin kamu tuh emang menolak untuk clearing your energy, clearing your mindset, clearing your past life, dan ini bikin kamu susah untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Dan bahkan kalau ada toxic relationship, ini yang bikin kamu tuh juga susah untuk dapetin apa yang kamu mau. Percaya deh, toxic relationship itu hati-hati loh. Banyak banget ini nyata banget waktu aku baru umur 20-an awal gitu kan ya, pasti di kantor aku ya banyak juga yang sama ya seumuran aku gitu kan ya, yang di batch-nya aku gitu baru dapat pasangan apa segala macam. Kalau emang pasangannya toxic, cepet atau lambat itu bakalan ngehambat kinerjanya dia dan ngehambat dia waktu berkarya. Karena yes, bikin kita emosinya naik dan turun, dan secara metafisika pun memang menarik energi toksik. Makanya kita susah untuk hoki. Makanya dilihat deh teman-teman relationshipnya bagus apa enggak, relationship di sekitaran kamu. Ya, kita lihat ya apakah kamu berhasil dapetin apa yang kamu mau. Kita lihat perfect timing.
dan ada opportunity. Yes, good. Oke, aku ngelihatnya di sini karena ada the moon masih berkabut. Apapun yang kamu mau masih berkabut banget, karena di sini kamu masih ketarik energi tidak bagus. Cuma sebenarnya yang tadi aku bilang, kemungkinan kecilnya masih ada kebaikan kalau kamu clearing di energi, ya. Kalau dilihat dari dua hal ini, mungkin kamu happy banget. Wah, ini kayaknya bener nih Kak Roro dapet dan segala macam. Cuma aku ngelihatnya dari sekian banyak di sini dan secara intuisi aku ngambil energi, ini bisa terjadi. Ini apapun yang kamu mau dapat di perfect timing, tapi perfect timingnya ketika kamu sudah melepaskan apa yang toxic ini. Karena di sini ada kesempatan, ada opportunity atau opti. Ini aku biasanya ngomong opportunity itu opti ya. Di sini ada opti teman-teman. Ada opportunity, ada kesempatan, ada kemungkinan kamu bisa dapetin yang baik-baik, kamu berhasil, kamu hoki. Tapi kemungkinan itu nggak akan bisa kamu dapetin kalau kamu itu nggak ngerti harus ngapain. Kalau kamu nggak melepaskan masa lalu yang jelek, kalau kamu nggak mau berubah dan segala macam. A win-win outcome is forecast. Dan sini kalau kamu lihat ada Libra juga ngomongin tentang sis worth, ya. Di sini tentang timbangan. Kamu harus menimbang dulu teman-teman. Kalau nggak susah ini. Aku masih di dalam aku dapat vision. Oke, tapi aku nggak ngomongin visionnya dulu. Terlalu berat, nggak fokus. Aku ngerti kamu punya kemungkinan tapi tipis. Aku masih di pikiran itu, walaupun jawabannya di sini ada seperti ini ya. Luck is on your side, Sagittarius, dengan bottom of decknya. Don't let pride get in your way, full moon in Leo. Oke. Nothing is yet in stone. Oke. Simpelnya adalah kamu orang yang beruntung. Tadi aku bilang kamu orang yang beruntung, tapi keberuntungan kamu tuh kayak disekat ya, di blok gitu loh. Nggak kelihatan dulu. Yes. Padahal kamu orang yang beruntung aslinya. Luck is on your side, dan kalau kamu misalkan klik momennya tepat, kamu mau ngelakuin hal-hal yang kamu tahu ini ya deh, gue tahu sebenarnya Kak Roro sebenarnya cuma mau denger aja dari Kak Roro, sebenarnya aku tahu kok begini. Nah, kamu lakuin tuh. Udah dapat opportunity, dapetin apa yang kamu mau. Aku rasa kayak gitu sih. Pile number 4. Oke, kita lihat ya berhasil atau tidak. Number 16 dan bottom of decknya number 15. Dapatnya ini 51 bottom of deck ya. Bentar aku lihat dulu. The letter is a sign of good tidings when near, and when touching indicates unexpected good fortune. Dua-duanya bagus, kamu bakal dapat message hal-hal bagus, tapi hal bagusnya itu tidak kamu pikirkan ya. Mungkin hal baik tapi bukan hal baik yang kamu mau, tapi tetap hal baik. I don't know kenapa semesta bilang kayak gini ya, kenapa kata-katanya seperti ini. Cuma ini surprise, tapi surprise-nya bukan perfect yang kamu inginkan gitu loh. But it's okay, sama-sama good news kan. Yes, the lion again, number 51. The lion ini dapat the lion presage a sudden shock from bad news. See, ada shocking news gitu loh. Tapi sebenarnya shocking news ini tipe yang nantinya kamu bakal mengerti ini adalah sesuatu yang bagus. Makanya aku bilang mungkin kamu harus ninggalin si doi atau ninggalin apa yang kurang bagus. Mungkin kamu sekarang bete, cuma sebenarnya ini bakalan ngebuka opportunity kamu, ngebuka pintu timingnya kamu untuk dapetin hal yang bagus-bagus, dan ngebikin hoki timingnya kamu tuh jalan lagi gitu loh. Bikin kamu tuh dapat luck lagi gitu. Karena di sini gilanya setelah dapat 51 ini dapat number 13, the snake. Jadi kayak banyak orang-orang yang atau hal-hal yang gak bagus yang kelihatannya tuh bagus, teman-teman. Sneaky person itu orang yang kayak lebih dari serigala berbulu domba. Dia licin, dia cantik warnanya, dia itu bikin kamu gimana. Bahkan kamu gak percaya mungkin omongan aku ini, enggak lah, udahlah, ini cuma fun reading. Itu sneaky person seperti itu, akan seperti itu. Jadi mungkin nanti ada sesuatu dalam tanda kutip yang kelihatannya bad news, padahal itu adalah sesuatu yang very very good news. So jangan takut kalau hal itu terjadi. Yes.
Oke, sekian dari aku teman-teman pile number 4. Kayaknya aku akan bikin sesi lanjutan alasan-alasannya. Nanti aku lihat energi aku masih cukup apa enggak. Tapi that's it. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Yes, silahkan like, comment kalau memang kalian ngerasa konten-konten aku bermanfaat buat kalian. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang adalah sesi untuk melihat alasannya. Ada 4 jenis alasan, kalian bisa memilih yang mana aja untuk jawaban yang mana aja juga. Oke, bebas ya teman-teman. Alright, and this is pile number 1. Aku akan ngambil ini. Ini adalah Labradorite Tower atau Point. Look at this. Oh my god, flashy. Pile number 2 dengan lambang si Golden Healer. Ini adalah tipe yang deep yellow. Makin dia deep, makin aku suka. Nggak tahu kenapa. Ada yang bilang kualitasnya lebih baik, tapi aku sih ngeliatnya sih bukan dari situ ya. Ini permainan warna waktu dicampur di dalam tanah aja sih. Menurut aku overall sama aja sih. Ada ininya nih, ada aura rainbow-nya ya. Oh my god, so cute. Pile number 3, aku ambil ini, dan ini adalah Sodalite Tower Point. Bagus banget. Oke, and number 4 ini adalah Anyolite atau Ruby Zoisite. Ini juga salah satu kesukaan aku. Kalau kamu tahu, aku suka banget si kecil ini nih. Tuh, aku suka banget sesuatu yang ada rubinya. Cinta banget gue. Oke, silakan dipilih teman-teman pakai intuisi seperti biasa. Number 1, 2, 3, and 4. Random juga nggak apa-apa ya, karena aku yakin nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Yes, pasti ada reasonnya atau alasannya kamu ketarik energi itu. Oke, segitu aja dari aku teman-teman semuanya. Sampai ketemu di readingan alasan ini. Bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1. Untuk alasan ya teman-teman, kita akan lihat ini adalah batu kristal Labradorite. Look at the flashy. Bagus banget ya. Silakan teman-teman kalau pengen pesan ini bisa beli di semua Instagram aku. Semua kristal bisa beli di Instagram aku. Belibet nih, aku udah bikin 3 video hari ini. Oke. Ini juga bisa kamu beli kalau mau. Ini adalah selenite yang bentuknya heart. Kita akan lihat, nggak usah banyak-banyak alasannya, cuma pengen langsung to the point alasannya kamu berhasil atau tidak, atau alasan yang semesta pengen kasih aja ke kamu gitu ya. Pile number 1, alasan berhasil atau tidaknya kamu. Kita akan lihat teman-teman. Seperti biasa, aku akan ngambil dari tengah-tengah dahulu. Ada 4 of wands. Ada the Knight of Swords tapi terbalik. Oke, aku ngeliatnya memang kamu lumayan stabil. Kamu mencari kestabilan itu juga. Tapi memang secara communication dan cara berpikir masih amburadul ya. Mungkin ini tinggal keberhasilannya 50-50 sih. Kalau memang bener ya, please komen di bawah. Masih 50-50. Di satu sisi memang kamu orang yang stabil, cara kamu bertindak juga oke, strateginya oke, cuma kadang-kadang cara berpikirnya dan cara ngomong sih, cara ngomong tuh agak susah. Jadinya mungkin udah mau berhasil banget, tiba-tiba turun lagi. Apalagi kalau ini lagi ngomong sama atasan, ngomong sama pasangan, atau kalau kamu lagi pengen ujian gitu ya, tapi dengan kekuatan ngomong. Ini agak-agak susah nih kayaknya nih kamu nih. Padahal tipe yang strateginya udah oke banget kamu nih, bener. Four of Wands ngomongin tentang kestabilan soalnya ya. Kita lihat lagi dari sini ada aku susah banget. Ini The High Priest ya, nomor 5 The High Priest sama aja. The High Priest kebalik dan ada Page of Swords. Oke, orangnya antusias banget, pengen ngomong, pengen mikir. Yang tadi aku bilang mikir mulu, tapi memang masih darah muda. Dan sedikit banyaknya kamu tidak percaya dengan kuasa ilahi, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. The Hierophant ini atau The High Priest ngomongin tentang ketuhanan, ngomongin tentang orang yang bijak, ngomongin tentang kepercayaan terhadap kuasa ilahi. Dengan kuasa sesuatu yang ngomong tentang sesuatu yang tidak masuk akal gitu.
aku sempat edit ini banyak banget. Aku kaget. Gue sering kaget sih sebenarnya. Kalau kamu nonton aku sering banget kaget. Tapi ini gila banget ya. Tadi kata-katanya adalah high priest berapa kali gitu ya. Dan ya setelah Labradorite itu adalah ngomongin tentang shamanic. Jadi ngomongin tentang kekuatan atau ability kamu untuk sesuatu yang kayak di luar akal sehat. Untuk mempercaya itu, tapi juga untuk menggeser ilusi-ilusi kamu yang kurang bagus. Karena ada tadi juga kelihatan banget cara berpikir kamu tuh kurang oke. Jadi kayak, ini maaf, tapi aku ngeliatnya kayak ada suatu penghalang. Entah, ya balik lagi, entah karena kamu salah merepresentasikan sesuatu, jadinya kamu negative thinking terus, overthinking terus, cara kamu ngomong atau cara kamu berkomunikasi juga nggak oke. Atau sesimpel yang tadi aku bilang, kamu jauh dari angel side-nya kamu, tapi kamu terlalu dominan ke devil side-nya kamu. Entah karena memang kamu punya dikasih black magic, kamu punya penghalang sesuatu, atau sesimpel ya kamu memang negatif aja energinya, jadi kamu negative thinking segala macam. Dan ini yang bikin kamu susah untuk berhasil, padahal kamu adalah orang yang seimbang. Tapi karena kamu jauh dari kuasa ilahi, dan kamu tuh dalam kutip ya suka berilusi sendiri, suka kayak down sendiri, padahal belum tentu itu akan terjadi. Tapi kamu tuh sangat takut resiko, sangat takut untuk berubah dan menjalani segala macam. Dan akhirnya aku emang jadi nggak berhasil, karena aku udah selalu bilang di law of attraction, ketika kita merasakan ini, kita mikirin itu terus, akhirnya kita tersugesti, ya memang nggak akan terjadi. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu omongin terus-terusan, itu akan tersugesti dan hasilnya akan seperti itu. Jadi aku ngeliatnya Labradorite ini memang mengisyaratkan, yuk lu jangan negative thinking, jangan jangan juga kayak terus-terusan berilusi atau kayak pesimis terus-terusan gitu. Dan karena ini yang bikin kamu jadi nggak berhasil. Sebenarnya sesimpel itu sih. Makanya selalu tadi dapetnya yang berhasil, tapi di sininya nggak berhasil. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu teman-teman. Kita lihat sekali lagi alasan kamu tidak berhasil banget. The Tower Moment dan The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune ini bagus banget sebenarnya kalau dia tidak terbalik, dan ini terbalik. The Tower Moment, yes. Alasannya simple. The Hermit lagi, tentang orang yang mencari ketuhanan, mencari light. Aku ngelihatnya kamu tuh terlalu negatif sih. Ini harus dihancurin. Fondasinya kamu diulang lagi dari awal, supaya nanti ini The Wheel of Fortune ya naiknya begini, set gitu, dari bawah ke atas. Dan kamu bakal berhasil. Ini makanya aku bilang ini 50-50. Kalau yang kamu omongin sekarang nih 50-50, tapi 50-50 ini gak enaknya adalah kemungkinannya bener-bener di tangan kamu mau berubah apa enggak ya. Karena kalau enggak ya enggak bakalan. Tuh lihat, udah aku mau masukin tapi susah banget, susah kalau memang kamu nggak mau. Tapi kalau mau, ini bener-bener kayak sebenarnya Tuhan cuma pengen kamu menengok beliau terus kayak yuk jalanin berdua gitu loh. The Emperor ada Two of Wands, stuck. Padahal kamu tuh punya kekuatan tuh seperti Emperor. Emperor itu adalah rajanya tarot gitu. Aku sih ngeliatnya seperti itu. Jadi masih 50-50 sih. Ingat, kamu punya potensi yang luar biasa seperti di Labradorite ini, tapi harus bener-bener ilusi tentang hal-hal yang gak benernya diperbaikin. Jangan kayak bikin kamu jadi jauh dari Tuhan dan jauh dari jauh dari perasaan lu bisa. Jangan sampai kayak gitu, karena kamu memang bisa ya. Jangan negative thinking all the time, karena itu yang bikin kamu dapetin output yang negatif juga. Oke, sekian dari aku, Pal Number One. Thank you so much udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si Golden Healer ini. Ini lagi dapet yang tipe very deep color. Cantik banget ya. Gemes. Oke. Semua kristal yang ada di sini seperti ini juga, ini selenite yang bentuknya love. Ini bisa kalian beli di Instagram aku di Spero Roro ya. Manfaatnya segala macam juga lengkap di situ. Sesi-sesi penjelasannya juga ada di situ. Silakan dilihat. Aku jamin grade-nya bagus dan manfaatnya apa aja juga mungkin bisa bikin kamu mengerti. Ternyata kristal begini gitu ya. Silakan dilihat.
Oke, pile number 2 untuk alasan. Here we go. Kita lihat ya. Alasan kamu sukses atau tidak ya. Kita lihat. Dan mungkin kelihatan lagi di sini jawaban kamu sukses banget apa enggak, apa kemungkinannya gimana nih, kita lihat ya. Pile number 2. 7 of Swords dan ada 6 of Cups. Energinya dua-duanya masa lalu. Gak mau move on. Energi nggak mau move on, energi nggak mau atau kekeh banget tetap harus seperti itu. Energi tinggal di masa lalu dan nggak living in the present. Ada mental illness dan ada mental breakdown di sini. Aku ngeliatnya di sini nggak ada healing proses yang sempurna. Aku ngeliatnya kamu belum ke recovery dari sakitnya kamu. Emosinya kamu beluman bagus, karena kamu ketika mau move on nanti kamu balik lagi, kamu ke trigger mungkin ada orang yang meninggal, ada orang yang ninggalin kamu, atau terlalu banyak sakit hati di inner childnya kamu. Itu juga bikin kamu susah untuk dapetin apa yang kamu mau, dan mungkin kamu jadi nggak hoki segala macam, emosi nggak stabil. Look at this. Apa yang kamu ambil ya pastinya sama. Ini adalah golden healer, ngomongin tentang healing proses, terutama di masalah fisik dan mentalnya kamu. Ada jiwa yang terluka lumayan gede di sini, dan ini mungkin yang bikin kamu susah untuk dapetin apa yang kamu mau. Dan kalau kamu pun mau mau deket sama mantan lagi misalkan, kan pertanyaannya mungkin seperti itu, jawabannya mungkin bisa, cuma nggak bakalan sampai jadian lagi atau kayak gimana, enggak. Karena sebenarnya saling menyakiti, dan sebenarnya kamu adalah gengnya cuma patah hati doang sama dia, dan pengen pengen deket aja sama dia, padahal kamu tahu dia nggak bagus. Karena di sini 7 of Swords kamu juga sebenarnya udah kebalik, yang artinya kamu pun udah nggak mau ngeliat ke belakang, cuma kayak ada ego aja kamu pengen ngeliat ke belakang. Jadi kamu sebenarnya juga udah muak mungkin sama dia gitu, cuma pengen karena nggak ada, mungkin kamu nggak punya siapa-siapa lagi, kan kadang-kadang ego kita kayak gitu, ya udahlah sama dia lagi lah, gue nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Sama kerjaan juga gitu, kamu tahu tuh kerjaan juga udah nggak oke buat kamu, tapi daripada nggak ada kerjaan, padahal kamu juga yang nggak mau gali potensinya kamu, mungkin cari CV yang bagus, kamu belajar yang lebih oke, kursus biar lebih mantep, biar bisa keterima di mana-mana. Nah mungkin kamu yang nggak mau. Aku lihat gitu, karena nggak mau healing. Kamu menolak healing, bukan menolak dalam arti nggak mau sembuh gimana, nggak minum obat, nggak. Kamu ada beberapa hal yang kamu tolak gitu loh, makanya kamu nggak sembuh. Intinya kayak gitu. Dalam ya, pile number 2 ya. Kita lihat lagi di sini. Ada the Hierophant dan ada 3 of Wands. Oke. Tadi number 1 juga dapat Hierophant. Ngomongin tentang ini sih. Ada di sini beberapa yang sudah nikah sih, aku ngeliatnya, dan hubungan pernikahannya memang kurang oke. Ada di sini yang pengen nikah, makanya ngebut banget apapun yang terjadi sama dia, atau apapun yang terjadi sama gue pengen nikah gitu. Intinya kayak gitu, makanya ngebut banget. Aku ngelihatnya kamu kurang oke di masalah perencanaan ke depan. Insight-nya kamu ke depan tuh sebenarnya tuh kacau balau, yang kamu cuma pengen kayak doa gue terjawabkan sama Tuhan, karena di Hierophant juga ngomongin tentang kehendak ilahi. Tapi kalau kamu nanya kamu bisa apa, nggak bisa. Cuma I don't know why di jawaban pile number 2 ini aku ngerasa ini bukan hal yang bagus sih kalau kamu dapetin ini. Dalam. Gue nggak suka sih sebenarnya ngomongin ini, cuma ini sih yang kelihatan sih. King of Wands, Wheel of Fortune kebalik, 4 of Wands dengan The Lovers. Oke. Simpelnya adalah kamu terlalu on fire. Walaupun kamu tahu ini bukan sesuatu yang baik, dan kamu bakalan sorry to say di sini ada banyak pilihan yang lain yang lebih bagus. Dan kalau kamu udah healing 100%, kamu bisa dapetin hal yang lebih baik, kamu bisa nikah cepat. Karena di sini ngomong tentang pernikahan, tentang mingle. Kadang tuh nikah bukan benar-benar nikah ya, marriage life atau hubungan yang erat itu kadang-kadang bukan ngomongin pernikahan dalam arti yang bener-bener, bisa jadi kayak kamu dapetin sahabat atau dapetin kerjaan yang bisa kayak orang nikah, kayak maksudnya bertahun-tahun langgeng gitu ya. Aku lihatnya sebenarnya kalau kamu bisa ngelepasin dan healing dulu, mungkin kalau masalah kerjaan misalkan kamu healingnya dalam arti lo nggak usah kerja dulu sebulan 2 bulan,
ya hidup pas-pasan dulu, karena kamu butuh me time dan butuh mikir apa sih sebenarnya goalnya kamu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sama kayak punya pasangan juga gitu, yakin lu mau nikah sama dia, dipikirin dulu bener nggak dia tuh adalah orang yang bisa mengobati semua sakitnya kamu, apa malah jadi nambah penyakitnya kamu. Aku lihatnya kayak gitu, karena aku ngeliatnya di sini banyak pilihan yang lebih baik sebenarnya dibandingin kalau kamu berhasil di masalah ini. Aku nggak nanya masalahnya apa, cuma kelihatannya seperti itu. Six of Pentacles tuh kan, the love of take and give di antara kalian ini tidak seimbang, di antara kamu yang kamu kasih, effortnya kamu, energinya kamu, sama energi orang yang kamu omongin ini, sama hal yang kamu omongin ini. Balik lagi Seven of Swords, kamu ujung-ujungnya nengok lagi ke belakang, walaupun kamu tahu ini bukan hal yang baik. Ini yang bikin kamu sakit terus, emosinya nggak stabil lagi, inner child-nya ke-trigger lagi gitu loh. Makanya diperbaikin dulu, healing dulu deh kamu deh, healing, bener-bener healing dulu deh. The Hermit, udah gue bilang healing dulu, pas banget. Udah gue bilang healing dulu, pas aku bilang. Kamu me time dulu, introspeksi diri dulu, lihat ke belakang lagi, retreat and grounded dulu. Kalau kamu nggak healing, apapun yang kamu mau, apapun pertanyaan kamu ini jawabannya kurang oke. Nggak bakal bisa bahagia kamu, intinya kayak gitu sih. Ini semesta mau bilang kayak gitu sama kamu sih, jawabannya dan alasannya. Ya, kamu nggak bisa, kamu healing diri kamu dulu, pakai logika kamu, pakai cara berpikir yang bener, nanti ketarik energi ke depannya baru enak, plong gitu ya. Pal number tuh, thank you so much udah nonton, semoga ini bermanfaat. Sorry agak dalam, nggak tahu kenapa dalam banget ini pal number 2, tapi semoga ini bermanfaat buat kamu. Oke, Roro pamit ya, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls, bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pal nomor 3 dengan lambang si Tower Sodalite ini. Ini seperti lapis lazuli ya. Ini kembaran lapis lazuli, aku selalu ngomong gitu. Tapi yes, secara personality aku lebih suka Sodalite karena warna dan mineralnya lebih stabil ya. Unsur-unsurnya lebih stabil dibanding lapis lazuli. Lapis lazuli tuh menang mahal doang, aku selalu bilang gitu. So yes, teman-teman mau beli kristal dari manapun, kalau misalkan lapis lazuli lebih mahal, saran dari aku kalian bisa ngambil sodalite ya. Atau kalau memang fokusnya bener-bener di komunikasi, gak perlu cara berpikir dan overthinking, emang kalau komunikasi aja beli aquamarine juga oke. Terus habis itu juga apalagi ada beberapa yang oke juga, karena lapis lazuli terkenal agak mahal ya. Tuh saran dari aku kasih life hacknya. Ini juga bisa beli di aku teman-teman. Ini adalah si heart shape dari selenite untuk cleansing your energy, master of cleansing, bisa ngebersihin apa aja, bisa ngecharge apa aja. Oke, pile number 3, kita udah selesai ngobrolnya tentang kristal. Mari kita mulai. Silahkan follow ya teman-teman Instagram aku mulai punya tim untuk ngerjain Instagram aku mulai banyak nulis-nulis manfaat tentang ini itu, bukan manfaat kristal aja tapi manfaat hal-hal yang menurut kalian oh iya baru tahu gitu, quotes-quotes menarik. Terus juga mudah-mudahan mulai Desember 2021 atau mulai Januari 2022 aku mulai banyak konten menarik juga, mungkin kayak live. Terus habis itu ada juga giveaway kecil-kecilan, mungkin dapat gelang atau dapat apa ya, jualan-jualan aku juga kecil-kecilan, tapi mungkin bisa bikin kita juga lebih ada interaksinya gitu ya dibandingin sini ya. Tapi tetap card reading ada di sini, sesuatu yang deep healing, deep conversation tetap ada di YouTube ya. Oke, pile number 3, here we go. Aku nggak ambil karena aku belum berucap. Oke, alasan kamu berhasil atau tidak berhasil. Alasan kamu berhasil atau tidak berhasil. Oke, ini nggak bisa, udahlah kalau emang mau itu. The Devil, ada King of Wands, dan ada Nine of Cups. Jawabannya bagus banget. Ini mungkin pertanyaan dari kamu, jawabannya kemungkinan besar banget kamu akan dapat gitu ya. Cuma memang ada satu sisi dimana kamu terobsesi untuk mendapatkan ini. Ini harus dikurangin.
ditekan sedikit demi sedikit, karena King of Wands juga ngomongin tentang orang yang obses banget kalau ngelakuin sesuatu. Dia kalau perang, ini filosofinya, kalau dia perang itu gila banget, dia mau gitu loh rakyatnya menderita gitu, istilahnya gitu. Pokoknya gue harus menang perang. Mungkin jadinya pajak dinaikin, atau itu juga orang yang baru jadi remaja udah disuruh jadi anggota perang gitu-gitu, tipenya kayak gitu. Jangan terobsesi, jangan too much effortnya kamu ya, karena nanti jadinya kalau udah terlalu terobsesi, edik, dan jadinya jadi hal yang gak bagus ya. Aku ngata gitu, karena aku ngata kamu ketarik energi memang maskulin banget. Energi maskulin pasti energi lebih kuat, lebih strong, and then juga energinya juga cepat banget untuk gerak, mobilitasnya tinggi, dan yes, istilahnya maaf ya dalam tanda kutip, sering kesetanan kalau mikir sesuatu. Wah, gue pengen begini, jadi obsesinya tinggi banget. Kelihatannya seperti itu, ditambah plus memang kamu menarik energi sodalite, energi berpikir yang kenceng banget, energi orang yang energik banget juga, energi laki-laki ya, energi laki-lakinya ketarik banget di sini. It's okay, mau kamu perempuan mau kamu laki, punya energi maskulin juga bagus. Energi kinerja, energi mikirnya pinter, komunikasinya pinter, it's okay ya. Tapi jangan keterusan, karena nanti jatuhnya jadi nggak balance dengan energi yang lain ya, dan ujung-ujungnya jadinya kalaupun berhasil, bukan berhasil ke arah yang baik ya, kamu meninggalkan banyak hal. Oke, jadi pincang gitu loh. Selanjutnya ada Four of Pentacles dengan Four of Swords. Oke, aku ngeliatnya kamu ini kemungkinan besarnya berhasil. Ini kemungkinan besarnya berhasil, ini yang aku mau bilang. Cuma memang kenapa kamu berhasil, alasan atau kenapa enggak 100% berhasil ya, pada kemungkinan tidak berhasil, karena aku ngelihatnya kamu menutup diri kamu. Itu nggak bagus ya. Cuma bagusnya adalah kamu bener-bener istirahat dengan baik. Kalau nggak perlu ketemu orang juga nggak perlu, karena dua-duanya ini ngomongnya tentang tidak ketemu orang, tidak juga berinteraksi sama orang. Kayak banyak diemnya, banyak mengumpulkan uang, banyak mengumpulkan energi kalau memang harus mikir gitu. Sebenarnya satu sisi baik, cuma kalau misalkan kamu kayak yang tadi aku bilang, terlalu fokus untuk mendapatkan itu, nanti obsesi sampai kayak mungkin kamu pengen ketemu orang atau pengen beli sesuatu sampai ngumpulin duit banget deh, nggak mau diajakin kemana-mana, maunya diem, tidur, mikir di rumah gitu. Jangan, karena setiap manusia juga butuh orang lain juga. The Hero Pen dan ada Five of Sword kebalik. Aku selalu bilang tadi, ngomongin tentang sword lagi, komunikasi lagi. Ada miskom, ada perang batin sedikit, tapi it's okay, bagus-bagus aja, karena The Hero Pen-nya juga tidak terbalik, yang artinya mungkin ya memang kehendak Tuhan juga kamu bakalan sukses di banyak hal. Alasannya itu tetap stay close sama Tuhan, karena itu yang bikin kamu banyak hal-hal bagus sih. Itu saran dari aku, itu saran pribadi, karena dapat Hero Pen juga, stay close. Dan kalau sampai sekarang masih banyak ketidaktaatan sama Tuhan, lumayan diperbaikin dari sekarang ya, karena itu juga yang menentukan. King of Swords ada Eight of Wands, Eight of Cups. Oke, simpelnya sih seperti ini ya, gampangnya ya teman-teman. Kayak balik lagi, ini bakal berhasil, kamu oke deh di sword tuh, sword lagi ya lah, orang udah tadi ketarik energi sword ya di sini ya, sodalite. Cuma sebenarnya ada negatif feeling yang kamu rasain, padahal itu belum tentu bener-bener feeling yang bener, bisa jadi kayak cuma bapernya kamu doang. Nah ini nih, hal-hal pesimis gini nih harus dikurangin. Karena kenapa teman-teman? Karena kita negative thinking dulu. Aku selalu bilang di law of attraction, apa yang kamu pikirin terus menerus itu yang akan terjadi, itu yang akan tersugestikan oleh semesta dan akan terjadi sama kamu. So kalau kamu kebanyakan mikir yang aneh-aneh, mikir yang enggak, mikir yang negatif, hal-hal yang harusnya keluar yang positif jadi negatif lagi, hal-hal yang harusnya kamu berhasil jadi nggak berhasil ujung-ujungnya. Karena semesta bilang, oh lu ngomongin ini mulu dalam hati, udahlah ini aja yang gue tarik, ini aja yang gue wujudin gitu. Dan itu bener-bener nyata, kamu bisa lihat pengalaman orang dan segala macam ya. Sekali lagi aku akan lihat dari sini, ada Nine of Wands dan ada the Knight of Pentacles. Oh I see, ini bakal berhasil tapi memang gak cepet banget. Dan mungkin secara logika kamu kadang-kadang udah bete,
Bete dalam arti memang udah nggak berhasil nih, pantesan ya udahlah begini begitu segala macam. Ini yang mungkin bikin kamu bete. Padahal sebenarnya ini bisa berhasil teman-teman. So don't worry at all. Tenangin aja diri kamu. Ini bakalan berhasil kok. Tenangin diri kamu. Percaya sama semesta. Percaya sama Tuhan. Jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Lakukan yang terbaik. Komunikasikan ini semua di dalam hati kamu yang baik-baik juga. Ya, karena di sini ada overthinking juga. Ngomongin tentang isi kepala yang penuh banget, yang ngejelimet, akhirnya bikin kamu jadi ilusi hal-hal yang nggak benar juga. Padahal harusnya nggak gitu-gitu banget loh, ya. Tuh kan baru aku ngomongin ada Demun tuh. Demun itu ngomongin tiap malam tuh overthinking, ngomongin tentang masa depan yang aduh gimana masa depan gue ya gitu. Ini alasannya kadang-kadang malah kamu jadi nggak bisa sukses. Padahal sebenarnya bagus-bagus aja, cuma memang kurang cepet kelihatan hasilnya. Ada Queen of Cups kebalik. Queen of Cups itu kalau tidak terbalik artinya orang yang bijak banget dalam berperasaan. Ini jadi kebalik, yang artinya kamu yang tadi aku bilang nggak bijak kalau mikirin sesuatu, nggak bijak kalau kamu tuh lagi merasakan sesuatu, egonya aja yang keluar dan akhir-akhirnya negative thinking all the time. Di sini ada Ace of Wands yang artinya kamu juga sebenarnya adalah orang yang antusiasmenya tinggi, cuma mungkin tiap malam atau kalau kamu ke-trigger sesuatu yang gak enak, kamu langsung jadi negative thinking. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Oke, menurut aku cukup. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya, dan semoga ini bikin kamu lebih sadar harus ngapain setelah ini. Sukses buat kamu pile number 3, dan sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 4 dengan lambang si Ruby Zeocyte. Atau Enyolite. Ini pembuka cakra keempat, of course, karena warnanya hijau dan pink. Ini membuat kalian juga lebih compassion karena di sini ada warna pinknya, yang artinya kalian lebih sabar, layaknya Queen Energy. Wow, pembuka cakra keempat, cakra hati untuk nyari soul family. Oke banget, langsung keluar King of Cups loh gara-gara ngomongin tentang hati. Hati-hati dengan hati teman-teman. Oke, pile number 4 kita akan lihat alasannya kamu berhasil atau tidak berhasil, atau apapun secara intuisi aku yang aku lihat ya teman-teman. Oke, Ten of Pentacles, permulaan yang bagus banget. Ada Queen of Wands, ada King of Pentacles. Berhasilnya aku ngeliatnya ya, salah satunya kenapa kamu mungkin jadi orang yang baik, karena memang kamu baik. Ada orang yang jadi orang baik karena pertama-tama kepaksa gitu loh. Udahlah gue ala-ala, misalkan ya gue kerjanya jadi sales ya, gue harus baik, gue harus compassion, gue harus berpenampilan menarik. Kalau kamu nggak, emang apa adanya, kamu emang seperti itu. Kamu tipe orang yang nyari duit, kamu tipe orang yang mau berpenampilan baik ya karena kamu ngerasa oh hari ini emang pengen cantik, pengen ganteng, pengen wangi, pengen bersih. Because you love yourself. Di sini ada seperti itu. Dan ketika kamu udah love yourself, aku ngeliatnya kamu bakalan kayak oh ya udah gitu, nggak gara-gara disuruh sama pasangan jadi begini, disuruh sama itu, nggak. That's why juga ketika kamu juga berdoa dan kamu ingin sesuatu, kamu pengen keberhasilan, juga semesta juga gampang ngasih ke kamu karena kamu udah mencintai diri kamu juga cinta sama beberapa hal yang kamu kerjain. Yang kamu kerjain misalkan memang kamu pengen kerjain sekolah ya, kamu karena pengen sekolah gitu, bukan karena dipaksa semesta, dipaksa sama orang tua. Kamu mau ngasih duit ke orang tua kamu, mau gimana ya, karena memang kamu pengen. Aku ngeliatnya kayak gitu. Cuma memang rada ceroboh sedikitnya ya. Ada Queen of Wands dan dia kebalik. Agak ceroboh sedikit, agak bikin orang bingung kamu mau ngapain. Tapi overall aku ngeliatnya kamu orang baik, dan cepat atau lambat kamu akan dapetin apa yang kamu mau, terwujudkan apa yang kamu mau kok. Simpelnya seperti itu aku ngeliatnya ya. Kita lihat lagi alasan-alasan lainnya kamu berhasil atau mungkin kurang berhasil. The Justice dan Two of Swords. Oke. Terlalu banyak mikir. Aku ngeliatnya kamu mencoba untuk seimbang, tapi memang terlalu banyak mikir dan terlalu banyak kesempatan atau apa ya, pilihan kali ya, makanya kamu jadi bingung. Manusiawi sih kalau banyak pilihan dan kamu jadi bingung, manusiawi. Makanya ini sedikit banyaknya bikin kamu confused dan kamu malah jadi stuck, malah nggak tahu mana yang benar, dan mungkin jadi nggak terwujudkan apa yang kamu mau karena kamu bingung sendiri. Energi bingung itu bikin kamu tuh juga susah untuk dapetin apa yang kamu mau. Jangan salah,
karena kamu nggak fokus untuk mengejar itu, dan kamu juga sulit untuk mendoakan itu. Orang kamu aja bingung gimana mau doainnya gitu kan. Selanjutnya ada the death dan ada the hangman. Masih kegantung-gantung, cuma aku ngeliatnya ada potensi untuk apa? Untuk berhasil sih. Cuma berhasilnya ini lumayan sulit jalannya, karena the death juga tipe rebirth, tapi rebirth yang kayak lu harus bener-bener berubah, terus lu harus bener-bener ngikutin banget jalan yang hitam gelap gitu-gitu sih. Bisa kamu bisa berhasil apa yang kamu mau, cuma aku ngeliatnya kamu butuh transformation yang luar biasa, butuh banget dapet ilham yang luar biasa dari semesta dan kamu lakuin. The Lovers, the Knight of Cups sih terlalu banyak pilihan, makanya kamu bingung mau ngapain. Terus the Knight of Cups terlalu, oh my god, yes, cups terlalu banyak pakai perasaan. Bagus, orang pakai perasaan tuh bagus banget, intuisinya tinggi apalagi bagus banget. Cuma kadang-kadang kalau kita nggak seimbangkan perasaan kita itu yang jadinya mengelabui kita, jadi ngekontrol emosi dan ngekontrol cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang kurang bagus, dan ini jadinya bikin kita jadinya pesimis, terus berilusi yang enggak gitu sih. Page of Wands, Two of Swords again dan again, orang yang antusiasmenya tinggi tapi masih bingung. Two of Swords itu orang yang masih bingung banget mau ngapain. Wow, luar biasa. Pile number 4 ini kompleks banget sebenarnya, orang yang baik banget, cuma kayak kadang-kadang kemakan sama emosinya sendiri, sama egonya sendiri, sama perasaannya sendiri gitu. Kita lihat lagi ya teman-teman, alasannya kamu berhasil atau tidak ada apa sih? Apa yang harus kamu netralkan, apa yang harus kamu tinggikan gitu ya. Oke, Five of Cups pesimis sih. Page of Pentacles harus banyak belajar lagi ya, harus banyak belajar lagi. Mungkin ini yang bikin kamu kayak males apa segala macam, aduh Kak Roro belajar lagi, tapi ini yang bikin kamu nanti sukses teman-teman. Mungkin jadinya lebih lama karena nggak sekarang dapatnya, cuma yes. Ace of Swords, Two of Swords kebalik, yes. Kamu masih mikirnya masih bingung dengan pemikiran kamu, karena tadi aku bilang kemakan emosi kamu, kemakan cara berpikir kamu. Dan kalau kamu udah suka sama seseorang dan suka sama sesuatu, aku nggak tahu kamu bener-bener ketarik energi itu dan gak bisa berpikir netral lagi, udah subjektif banget, gak mau dengerin orang gitu-gitu. Mungkin seperti itu, karena ini energinya sangat mencintai sesuatu atau seseorang nih. Ini heart chakranya kebuka banget. So ini yang bikin kamu juga kayak susah dikasihin orang, terus jadi susah sukses, dan mungkin juga jadi nggak bisa ngedengerin bisikan semesta yang benar-benar bisikan semesta, karena kamu dikelabui oleh egonya kamu sama perasaan bapernya kamu gitu loh. Aku lihatnya sih seperti itu. Kita lihat lagi teman-teman, alasannya apa, kenapa kamu berhasil atau tidak. Ada Six of Pentacles dan the Knight of Wands. Oke, balik lagi aku bilang kamu orang baik kok. So far, kenapa kamu juga lumayan berhasil di beberapa hal, bukan ini doang ya, tapi di beberapa hal yang lain, karena kamu orang yang baik, kamu orang yang giver gitu ya, memberikan karma baik kamu juga banyak. Cuma memang cara berpikir kamu dan cara kerjanya kamu beluman seimbang. Knight of Wands itu penuh antusiasme, cuma mungkin karena cepet dan memang on fire, jadi dia kurang untuk merasakan, intuisinya kurang. Dan ketika intuisinya datang, sebenarnya bukan intuisi tapi egonya dia yang dari hatinya itu. Jadi saran dari aku memang listen to your intuition lagi. Gimana cara listen to your intuition? Lebih banyak doa, lebih banyak tenangin diri dulu, and then juga please rutinkan di jam-jam sebelum subuh, atau kalau di muslim omongannya adalah, istilahnya adalah sepertiga malam terakhir. Bisa juga omongan itu adalah kalau di Kristen sebelum ayam berkokok, kalau di metafisika bilangnya adalah di psychic life ngomongnya adalah di witch hour, yaitu di jam 2.45 pagi sampai jam 3.30 lah, bisa lah, masih setengah 4 itu ya, sebelum subuhan banget. Silakan lakuin itu teman-teman. Meditasi, pernapasan, dengerin lagu-lagu yang kamu suka yang enak, melodi-melodi yang enak sambil kamu doa dan kamu tenangin pikiran. Itu orang Indonesia masih susah banget untuk ngelakuin itu. Padahal nenek moyang kita tuh adalah orang yang sering banget melakukan itu kalau pengen
mendapatkan jawaban ilahi. Tapi entah kenapa sekarang Indonesia modernisasinya malah nggak mau percaya tentang itu. Padahal orang luar negeri malah sudah back to basic, mereka udah sering meditasi pernapasan seperti itu, ya. Kamu banyakin karena gini, apalagi ini ngomongin kalau bener ya, ini kamu terbelenggu dengan emosi kamu sendiri dan kamu nggak tahu mana jawaban yang benar dari semesta, mana kata hati kamu, mana egonya kamu doang. Kalau benar seperti ini bukan masalah sekarang doang jawabannya ini berhasil atau enggak. Di masalah yang lain, di staff, di another staff, kamu tuh juga bakalan kelimpungan. Kamu nggak bakalan tahu bener-bener mana yang baik, mana yang enggak, mana yang oke, mana yang enggak. Kenapa? Karena intuisi kamu ketutup. Dan saat seorang reader tuh ngomong kayak, hey meditasi, hey doa yang banyak, hey rutinkan puasa, itu mungkin kayak, aduh jawabannya gitu lagi. Kenapa kita mention berkali-kali? Karena memang yes, maaf banget, orang Indonesia itu males banget untuk lakuin itu. Jarang banget ada yang mau rutinkan itu. Padahal itu adalah salah satu tonggak pertama dulu supaya base cakranya kita oke. Supaya memang secara netral otak kita bisa berstimulasi dengan baik. Abis itu baru ngelakuin hal-hal yang lain. Tapi itu dulu meditasi pernafasan dulu. Nggak usah 10 menit, 15 menit deh. Kalau 10 menit kecepatan. Kurang kusyuk ya nggak apa-apa, besok lanjutin lagi. Kak Roro, aku terlalu sibuk. Kak Roro, lo sesibuk apa sih? Bahkan presiden kita Pak Jokowi aja masih bisa jogging pagi-pagi, bisa naik sepeda pagi-pagi. Masa lu ngelebihin beliau ininya sibuknya? Ya enggak? Sebenarnya kita aja yang nge-manage waktu kita yang kurang oke kalau memang dibilang sibuk terus. Roro kerjaan ada 4 kok, 5 malahan. Reader, konten kreator di konten kreator di podcast orang. Aku juga punya toko kristal. Aku punya catering kecil-kecilan di rumah. Aku juga kadang-kadang packingin semua paketan kalian di kristal. Macem-macem. Roro juga punya kehidupan pribadi. Belum lagi nyetok barang-barang kristal, ngobrol dan meeting sama beberapa supplier kristal, terus meeting sama banyak kerjaan yang lain. Tapi masih bisa ngobrol sama kalian sekarang gitu. Jadi perhatikan itu semuanya, pola hidupnya dibenerin supaya memang kalian bisa dapetin hal-hal baik juga, apapun itu, bukan masalah ini doang. Dan Roro ngomong ini nggak tahu kenapa dibandingin file yang lain, karena memang aku ngeliatnya ketarik banget energi kamu untuk diomongin seperti ini. Sorry to say, sorry kalau memang kalian ngerasa tersinggung, tapi yes, ini yang aku rasain. Nggak mungkin aku ceramah di kamu doang, di yang lain enggak. Karena memang yes, secara intuisi aku ngerasa kamu tuh butuh banget ceramah ini. Oke, segitu aja file number 4. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Roro pamit. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.